teman anak raja. Shalom adik-adik semua. Kanata seneng banget hari ini bisa kembali bersama-sama ketemu dengan adik-adik semua dan beribadah secara online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak punya satu pengumuman, yaitu di tanggal 15 April di hari Jumat kita akan merayakan hari Jumat Agung jam 10 pagi. Dan di hari Minggunya kita juga akan beribadah Paskah di jam yang sama, yaitu jam 10 pagi. Dicatat ya adik-adik semua. Nah sebelum mulai, semuanya sungguh-sungguh ya, tidak ada lagi yang main ataupun sambil makan beribadahnya atau sambil bercanda dan ngobrol sama kakak adiknya. Kita mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ibadah. Tara, teman anak raja. Shalom adik-adik semuanya. Wah, Kak Tere lihat semuanya udah pada siap nih beribadah kepada Tuhan. Yuk kakak undang semuanya bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau merenungkan karya terbesar yang Tuhan sudah lakukan buat setiap kita di atas kayu salib. Hanya ku
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama adik-adik, sambil kita angkat tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu berharga buat setiap kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong ya, supaya kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Tuhan yang bukakan hati kami, mata kami, dan telinga kami, supaya firman yang kami terima itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah-buah banyak. Thank you Tuhan Yesus, I love you. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Wah, tadi saat memuji Tuhan, kalian semua gembira dan jadi terlihat tambah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oh iya, ngomongin cantik, ada seorang remaja yang sangat cantik. Karena kecantikannya, guru dan teman-temannya memanggilnya Priti, yang artinya cantik. Wah, tentu dia bangga dan senang ya. Tetapi ada hal yang membuat Priti malu, karena
ibunya mempunyai rupa atau wajah yang sangat jelek atau seram. Karena itu Priti tidak mau pergi dengan ibunya. Suatu hari teman-temannya mendadak datang ke rumah Priti. Dan kebetulan ibu Priti yang membuka pintu. Priti kaget dan gugup karena teman-temannya akhirnya melihat ibunya yang buruk rupa. Teman-temannya pun bertanya, "Priti, siapa ibu tadi yang membukakan pintu?" Karena malu, Priti menjawab, "Oh, itu pembantuku." Sementara dari dalam, ibunya mendengar kata-kata Priti. Hatinya sedih, tetapi berusaha tidak menangis dan bersabar karena dia begitu menyayangi Priti. Tiba saatnya pembagian rapot. Ibu Priti menawarkan diri untuk mengambil rapot ke sekolah. Tetapi Priti menolak dengan alasan rapotnya bisa diambil sendiri oleh murid-murid. Padahal Priti berbohong kepada gurunya bahwa ibunya tidak bisa datang ambil rapot ke sekolah karena sakit. Karena ibunya tidak mau Priti menjadi pembohong dan durhaka tidak mau mengakui ibunya, maka ibunya dengan penuh kasih sayang berkata, "Nak, kamu sudah besar. Saatnya ibu mau menceritakan suatu rahasia." Priti terdiam. Lanjut ibunya, "Priti, wajah ibu dahulu cantik seperti kamu. Karena ayahmu meninggal saat kau bayi, maka ibu harus bekerja dan meninggalkan kamu di rumah dengan seorang pembantu. Suatu hari ketika ibu bekerja, ibu mendapat berita rumah kita kebakaran. Ibu berlari pulang. Api sudah sangat besar dan pembantu yang menjaga kamu menangis mengatakan kamu masih di dalam rumah. Tanpa berpikir, ibu langsung berlari masuk rumah menerobos api. Menemukan kamu sedang menangis. Lalu ibu peluk kamu supaya kamu tidak kena api dan membawa kamu keluar. Kamu selamat, tidak luka sedikit pun. Tetapi wajah, leher, tangan ibu menjadi rusak karena luka bakar." Mendengar cerita ibunya, Priti menangis dan langsung memeluk ibunya. "Ibu, maafkan Priti. Tidak seharusnya Priti malu mengakui ibu. Seharusnya Priti bangga punya ibu yang berkorban karena sangat sayang Priti. Mulai sekarang, Priti tidak akan malu lagi mengakui ibu. Wajah ibu tidak cantik lagi, tetapi hati dan kasih sayang ibu membuat ibu wanita tercantik di mataku." Lalu Priti mencium ibunya. Adik-adik, kita juga jangan malu mengakui sebagai orang Kristen. Jangan malu berdoa sebelum makan saat kita makan di tempat umum. Jangan malu mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Malah seharusnya kita bangga punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, rela tinggalkan surga dan kemuliaannya, merendahkan diri turun ke dunia, menjelma jadi manusia, mengalami penderitaan, diejek, dihina, dan akhirnya mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Semua Tuhan Yesus lakukan karena kasih, agar kita tidak dihukum api neraka, tetapi diselamatkan dan masuk ke surga. Malam itu, setelah makan Paskah, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus merasa takut dan sedih dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Tetapi
semua dosa manusia harus ditanggung dan ditimpakan kepadanya. Akibatnya, Tuhan Yesus harus berpisah dari Bapa. Itulah yang membuat Tuhan Yesus takut. Tetapi Tuhan Yesus tetap taat dan berdoa, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Malam itu, salah satu murid Tuhan Yesus bernama Yudas tidak ikut bersama Tuhan Yesus. Diam-diam, Yudas telah menerima 30 uang perak dari para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi sebagai upah untuk membantu menangkap Tuhan Yesus. Yudas sudah memberitahu orang-orang itu bahwa orang yang diciumnya itulah Yesus. Tangkaplah dia. Lalu dengan serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, Yudas menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi." Lalu Yudas mencium Tuhan Yesus. Maka orang-orang itu pun menangkap Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menebaskan pedang kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Tuhan Yesus pun mencegah dan berkata, "Sudahlah." Lalu Tuhan Yesus menjamah telinga orang itu dan jadi sembuh. Wah, Tuhan Yesus baik ya, sembuhkan orang yang mau menangkapnya. Tuhan Yesus pun berkata, "Kalian kira aku penjahat sehingga datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal aku setiap hari mengajar di bait Allah dan kalian tidak menangkap aku." Sementara itu murid-murid ketakutan dan melarikan diri. Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke imam besar Kayafas. Tuhan Yesus diadili, tetapi tidak ditemukan satu kesalahan pun yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditanya, "Apakah engkau Mesias, anak Allah?" Tuhan Yesus menjawab, "Engkau sendiri telah mengatakannya." Karena memang Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tetapi mereka tidak percaya dan menganggap Tuhan Yesus menghujat Allah. Karenanya mereka minta Tuhan Yesus dihukum mati. Lalu Tuhan Yesus ditinju, dipukul, diludahi, diejek-ejek. Adik-adik, ternyata Petrus diam-diam mengikuti dari jauh, ingin melihat apa yang akan terjadi dan duduk di luar. Datanglah seorang hamba perempuan dan berkata kepada Petrus, "Engkau biasa bersama Yesus." Karena takut, Petrus pura-pura tidak tahu. "Aku tidak tahu maksud kamu apa." Seorang hamba lain juga berkata, "Hai, engkau sering bersama Yesus." Jawab Petrus, "Aku tidak kenal Yesus." Begitu juga ketiga kalinya orang-orang berkata, "Pasti kamu salah satu murid Yesus." Petrus langsung menjawab, "Bukan, aku tidak kenal Yesus." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Petrus jadi ingat kata-kata Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal atau tidak mengakui aku 3 kali. Petrus menyesal karena tidak mengakui kenal Tuhan Yesus dan tidak mengakui sebagai murid Tuhan Yesus. Petrus menyesal karena tidak mengakui kenal Tuhan Yesus dan tidak mengakui sebagai murid Tuhan Yesus. Petrus pergi lalu menangis, bertobat minta ampun. Bagaimana kabar Yudas? Yudas pun menyesal telah menyalahkan Yesus. Tetapi Yudas tidak bertobat. Dia malah bunuh diri. Waduh, adik-adik, itu hal yang tidak boleh dilakukan ya. Yang benar, kalau kita bersalah, berdosa, segeralah minta ampun. Karena Tuhan Yesus pasti mengampuni. Dan hari ini kita diingatkan untuk tidak malu atau takut untuk mengakui bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus, murid Tuhan, anak Allah. Malah seharusnya kita bersaksi atau bercerita tentang Tuhan Yesus agar banyak teman, keluarga yang percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Janji
berjanji yuk untuk tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Yuk semuanya kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah begitu baik, mau mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, ayo kita membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah ayam bedah. Oke adik-adik, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk aktivitas kita hari ini. Ada selembar kertas, ada gunting, ada double tape, ada spidol atau pensil warna. Cara membuatnya cukup mudah. Pertama-tama dari kertas yang bentuknya persegi panjang seperti ini, kita akan lipat segitiga. Seperti ini. Kemudian dengan gunting nanti kita potong bagian sisi yang panjang ini. Nanti kita potong yang ini ya. Nah, setelah digunting nanti akan menjadi dua bagian seperti ini ya. Kita simpan dulu kertas yang persegi panjang. Kemudian kita buka kertas yang tadi segitiga menjadi kertas 7 sangkar atau kotak seperti ini. Buat adik-adik yang punya kertas yang memang awalnya berbentuk kotak atau persegi seperti ini, langkah yang tadi adik-adik boleh nggak lakukan. Nah, setelah kita mendapatkan kertas yang berbentuk persegi atau kotak seperti ini, adik-adik harus membuat segitiga seperti ini. Mudah ya. Jadi sekali lagi nih, dari kotak kita lipat menjadi segitiga. Oke, kalau sudah kita ulang. Ambil sisi yang lain dan kita tempelkan titik ini ke titik ini menjadi segitiga. Nah, oke. Kalau sudah kita buka lagi dan kemudian sekarang kita bentuk persegi panjang. Kalau Kak Yosua kecepatan, adik-adik bisa pause dan ulang ya. Kita buka lagi kertas yang tadi. Setelah itu kita lipat menjadi persegi panjang dan adik-adik perhatikan. Ini kan ada segitiga nih. Ujung yang di sebelah sini dimasukkan ke bagian dalam. Seperti ini. Kemudian dilipat. Sama juga sisi yang sebelahnya. Ujung yang sebelah sini dimasukkan ke dalam. Seperti ini. Sehingga kita dapat bentuk segitiga lagi. Oke. Dari segitiga ini kalau misalnya adik-adik benar nanti adik-adik akan dapat sayap-sayap seperti ini. Selanjutnya kita akan melipat ujung yang ini, garis yang ini menjadi ke tengah sini. Nah, oke, sisi yang satunya juga ya. Seperti itu. Balik. Dan kita lipat juga sama seperti di belakangnya. Seperti itu. Sisi yang panjang ini ditemukan ke sisi yang tengah. Sisi yang panjang ini ditemukan ke sisi yang tengah. Begitu. Oke. Kalau sudah, ujung-ujung yang di bawah ini kita lipat sedikit. Begitu. Sekali lagi, ujung yang sampingnya kita lipat sedikit. Seperti itu. Dibalik lagi, ujung yang sebelah sini dilipat juga. Oke, yang sini juga dilipat sedikit. Sudah ya. Kalau sudah, ini kita kesampingkan dulu. Kemudian, Kak Yosua mau adik-adik menggambar 2 buah sayap, 1 hati, 1 jajaran genjang, dan 2 oval. 2 sayap, 1 hati, 1 jajaran genjang, dan 2 oval. Oh ya, ada satu lagi. Kak Yosua mau adik-adik buat gambar hati tapi gunungnya ada 3. Nanti adik-adik bisa lihat seperti apa sih. Nah, kayak gini nih adik-adik. 2 sayap, 1 hati, 2 oval, 1 jajaran genjang, dan 1 hati tapi gunungnya ada 3. Oke, setelah adik-adik gambar seperti ini, Kak Yosua mau adik-adik potong setiap gambarnya mengikuti garis yang adik-adik sudah buat. Seperti ini. Nah, setelah sudah dipotong, nanti adik-adik akan punya bagian-bagian dari ayam kita nanti. Nah, bagian-bagian ini boleh ditempelkan dengan double tape seperti ini, atau adik-adik kalau misalnya adik-adik tidak punya double tape, adik-adik juga bisa menggunakan lem kertas atau lem apa aja. Ya, hari ini Kak Yosua akan pakai lem kertas. Nanti bagian-bagian ini akan ditempelkan ke badan ayam yang di sebelah sini. Seperti ini. Nih, sebagian Kak Yosua udah lem. Sekarang Kak Yosua mau lem sayapnya. Sayapnya dimasukin ke sebelah sini. Oke, sayap yang sebelahnya lagi di sebelahnya. Copot jenggotnya.
tempel, tempel. Kemudian yang ini jadi paruhnya, dilipat dua dulu, baru ditempel. Nah, jadi deh ayamnya kita. Sekarang adik-adik tinggal cari tempat yang agak miring, atau seperti Kak Yusuf punya tutup kardus. Nah, nanti dimiringin, ditaruh ayamnya bisa jalan. Yuk kita lihat ya. Siap, 1, 2, 3. Ulang ya, 1, 2, 3. Lucu kan? Nah, mudah kan? Kalau adik-adik belum menangkap semua caranya, adik-adik nanti setelah ibadah boleh pause dan ulang lagi bagian untuk aktivitasnya ya. Boleh juga meminta bantuan mama dan papa. Oke? Adik-adik semua, yuk sekarang kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dihafalin ya adik-adik semua. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama ketemu di Zoom ceria. Oke adik-adik, see you.